Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim sangat bercita-cita dan sangat berharap bahasanya puasa kita di bulan Ramadan ini adalah puasa yang sempurna, puasa yang bermanfaat dan puasa yang berfaedah. Maka untuk mewujudkan harapan tersebut, sehingga harapan adalah harapan bukan angan-angan kosong tanpa ada upaya untuk mewujudkan, merealisasikan harapan tadi, maka hendaknya kita melaksanakan satu nasihat-nasihat indah yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan kepada kita pesan-pesan yang jika kita laksanakan, maka pesan-pesan beliau ini akan membuahkan puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Perhatikan apa yang beliau sampaikan. Kalau Jabir mengatakan, idza sumta, jika Anda berpuasa, falyasum, maka hendaklah berpuasa, sam'uka, pendengaran Anda, wa basaruka, dan penglihatan Anda, walisanuka, dan lisan Anda, anil kadhibi, dari dusta, wal ma'thami, dan dosa, wada, dan tinggalkanlah adal khadim, mengganggu pelayan atau pembantu, wal yakun, dan hendaklah alaika, ada pada diri Anda, waqarun, kewibawaan, wasakinatun, dan ketenangan, wala taj'al, dan janganlah Anda jadikan hari Anda tidak berpuasa, wa yauma saumika, dan hari puasa Anda, sawaan, adalah hari yang sama saja. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kata kunci dalam nasihat sahabat Jabir ini adalah di kalimat yang terakhir. Beliau mengatakan, berpesan pada kita, janganlah Anda jadikan hari di mana Anda tidak berpuasa dengan hari berpuasa sama saja isinya, sama saja kegiatannya. Namun harus beda. Hari ketika kita berpuasa itu harus berbeda dengan hari ketika kita tidak berpuasa. Maka baik kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, kita terlarang untuk melakukan maksiat. Akan tapi saat berpuasa, hendaknya semangat kita untuk meninggalkan maksiat jauh lebih hebat daripada semangat kita untuk meninggalkan maksiat saat kita tidak berpuasa. Ini kata kunci, ini kalimat pokok yang ini nasihat pokok yang beliau sampaikan. Maka hendaknya kita punya cita-cita, kita punya tekad untuk menjadikan hari kita berpuasa berbeda dengan hari di mana kita tidak berpuasa. Oleh karena itu maka beliau sampaikan di awal nasihatnya, maka ketika kita dalam kondisi berpuasa, maka hendaknya berpuasa juga pendengaran dan penglihatan kita. Karena tidak semua yang kita mungkin untuk kita dengarkan dan mungkin untuk kita lihat adalah sesuatu yang halal untuk kita dengarkan dan halal untuk kita lihat. Demikian maka kita berupaya lebih bersemangat ketika kita berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang haram untuk didengarkan. Ya, ghibah, gunjingan, kemudian demikian juga fitnah, berita-berita dusta, kabar burung yang tidak jelas. Kita harus lebih semangat untuk meninggalkannya. Demikian juga musik dan nyanyian yang hanya mengajak dan memprovokasi orang untuk berbuat zina. Maka hendaknya kita tinggalkan saat kita berpuasa. Dan lebih semangat untuk kita tinggalkan. Kita jadikan waktu puasa ini sebagai waktu latihan kita untuk meninggalkan itu semua, yang nanti terus akan berkelanjutan setelah
kita selesai berpuasa. Kemudian demikian juga hendaklah kita jaga lisan kita dari perbuatan dusta secara khusus dan dosa-dosa lisan secara umum. Karena betapa banyak dosa-dosa itu disebabkan oleh lisan-lisan kita, disebabkan oleh ucapan-ucapan kita. Maka di antaranya misalnya adalah dusta meskipun itu untuk guyon dan main-main. Maka meskipun untuk guyon, meskipun untuk membuat orang tertawa, kita dilarang untuk berdusta. Nabi mengatakan, Nabi ancam dengan wail, celaka 3 kali bagi orang yang ngobrol dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, kemudian buat cerita, bohongan, agar orang lain tertawa. Demikian juga beliau sampaikan kepada kita, ketika kita dalam kondisi berpuasa, hendaknya kita tinggalkan berbagai macam bentuk kezaliman. Dan orang yang paling sering mendapatkan kezaliman adalah orang yang posisinya lebih rendah daripada kita. Misalnya pembantu. Maka beliau sampaikan, tinggalkanlah perbuatan menyakiti dan mengganggu pembantu. Demikian juga bawahan, karyawan, dan semacam itu. Dan kezaliman itu haram baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Akan tetapi saat Ramadan hendaknya kita lebih semangat untuk meninggalkan kezaliman semacam ini. Kemudian beliau katakan hendaknya orang yang berpuasa itu memiliki wibawa dan ketenangan. Orang yang berpuasa hendaknya bukanlah orang yang suka teriak-teriak yang tidak ada perlunya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Hendaknya orang yang berpuasa hendaklah dia tidaklah usil dalam berbuat, dalam berkata-kata, ya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Maka itulah ketenangan dan kewibawaan. Maka orang yang berpuasa itu tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kewibawaan yang melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya. Kemudian baru setelah itu beliau sampaikan kata kunci dari nasihat yang beliau sampaikan, yaitu, dan ini adalah satu nasihat yang patut untuk kita garis bawahi. Janganlah kita jadikan hari kita puasa sama persis sebagaimana hari kita tidak berpuasa.